warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yahdihillahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'i ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat iman dan serta nikmat Islam, sehingga kita masih bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Khotib di sini tidak ada bosan-bosannya menyampaikan kepada saudara-saudari sekalian agar kita terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yang mana menjalankan segala perintah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa bertakwa dan senantiasa menjalankan perintahnya. Yang kedua, marilah kita ucapkan sholawat bertangkaikan salam kepada Rasulullah SAW, begitu juga dengan keluarga beliau, dengan sahabat yang senantiasa berada di samping beliau. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pada hari ini, seperti yang kita lihat, banyak saudara-saudara di antara kita yang telah berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin 2, 3 atau 4 hari yang lalu, atau bahkan 1-2 jam yang lalu, atau bahkan pagi tadi masih bersama dengan kita, masih bersenda gurau, masih senyum-senyum, masih saling memberikan arahan kepada kita. Akan tetapi apabila takdir telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang satupun yang bisa lepas dari takdir tersebut. Kullu nafsin lamma za'iqatul maut. Sungguh setiap yang bernyawa itu akan merasakan kematian, baik dia itu manusia, hewan atau makhluk lainnya. Apabila ajal sudah tiba, malaikat Israel sudah datang untuk memanggil kita, maka tidak ada lagi hal yang bisa kita lakukan selain berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan nantinya kita bisa termasuk dalam hamba Allah yang senantiasa bertakwa kepadanya. Baik, adapun di sini Khatib ingin menyampaikan beberapa bekal ataupun hal yang bisa kita lakukan, yang bisa menjadi bekal kita sebelum kita itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, agar nantinya kita itu bisa menjadi mukmin yang kuat. Sebagaimana hadis Rasulullah, Allah mencintai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Baik, untuk yang pertama itu terdapat dalam Quran surah Al-Mulk ayat 1 dan 2, yang ayatnya itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi mauta wal hayati labluwakum ayyukum ahsanu amalan. Wa huwal azizul ghafur. Dalam ayat ini sendiri Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan bahwasanya itu kekuasaannya itu begitu besar. Sangatlah besar kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menghidupkan yang mati dan yang mematikan yang hidup. Sungguh tiada satupun yang bisa melakukan hal tersebut. Itu hanya Allah yang bisa melakukannya. Maka dari itu Allah lah yang memiliki kekuasaan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Sungguh tiada yang bisa kita lakukan selain berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang memiliki kekuatan, yang memiliki kekuasaan.
Yang pertama itu adalah memperbanyak amalan sebelum kita jemput dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan-amalan yang kita lakukan itu pasti kita itu bertanya-tanya, amalan seperti apa yang bisa mendorong kita dekat kepada Allah? Apakah dengan amalan yang kita lakukan setiap saat adalah amalan yang bisa mendorong kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya Rasulullah itu bersabda bahwasanya amalan-amalan yang baik itu adalah amalan yang dilakukan secara rutin. Contohnya itu amalannya itu ialah sholat. Itu adalah suatu kewajiban yang dikerjakan secara rutin. Yang mana Allah itu lebih mencintai pekerjaan yang dikerjakan secara rutin. Yang dimana kita itu harus konsisten dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah itu akan memberikan kita nikmat rasa tenang dan kita itu akan merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nantinya mudah-mudahan bisa mendorong kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun amalan yang kedua itu adalah memperbanyak amal, yang dimana amal ini bisa terus mengalir kepada kita. Baik nanti kita itu masih hidup ataupun nanti saat kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengarkan, yang sering kita baca, yang mana itu iza matal insyan, apabila mati seorang Islam ataupun seorang mukmin, intaqata annahu a'malu illa salasa, tidak akan putus, maka akan terputus semua amalannya kecuali 3 perkara. Yang mana yang pertama itu shadaqatin zariyah, sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Sedekah jariyah itu adalah sedekah yang kita berikan yang dimana pahalanya itu akan terus mengalir kepada kita. Contohnya, kita itu memberikan sedekah ataupun infak ke masjid, atau kita bisa memberikan bahan baku pada saat pembangunan masjid. Contohnya itu semen. Kita itu memberikan atau batu bata kepada pihak pembangun masjid, maka masjid itu dibangun, nanti amalan-amalannya itu ataupun pahala dari batu bata yang kita berikan itu akan terus mengalir kepada kita walaupun kita nantinya itu telah mati ataupun telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua itu adalah a'malus sholihan, amalan yang soleh ataupun ilmu yang kita ajarkan terus-menerus. Di sini makanya ilmu itu dianjurkan untuk terus-menerus diajarkan agar nanti ilmu itu bisa terus berkembang dan nantinya akan dipelajari oleh anak-anak ataupun orang-orang yang kita berikan pengajaran, yang mudah-mudahan ilmu itu terus mengalir kepada kita tanpa adanya putus. Dan yang terakhir adalah doaul sholihan. Apa itu? Ialah doa-doa anak yang soleh yang kita tinggalkan itu sebagai amal kita. Itu bisa dikatakan anak itu adalah investasi akhirat, yang mana anak itu akan senantiasa memberikan kita itu doa, memanjatkan doa kepada kedua orang tuanya, yang nantinya Allah itu akan menerima apa saja yang didoakan oleh anak-anaknya. Yang mudah-mudahan kita diberikan keturunan-keturunan yang senantiasa beramal soleh dan terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Selain dari amalan-amalan tersebut, adapun yang ketiga adalah mudah-mudahan kematian kita itu dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah itu adalah hal yang sangat diinginkan oleh setiap muslim, dimanapun, kapanpun, dimanapun mereka berada. Sungguh Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang dimana artinya man kana akhiru kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal ataupun berakhir dalam mengucapkan la ilaha illallah, maka masuklah dia ke dalam surga. Sungguh
Ucapan la ilaha illallah itu sangatlah penuh dengan makna, bahwasanya kita itu bersumpah dengan di akhir hayat kita. Pada saat kita dipanggil, kita itu masih berserah diri, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar ataupun sebaik-baik pencipta. Sungguh Allah itu menyukai hamba-hamba yang seperti itu. Ketiga hal tersebut adalah indikator yang bisa mendorong kita semakin dekat ataupun semakin erat hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa memberikan kita bekal bagaimana hal-hal yang akan kita lakukan untuk kita itu bisa nantinya terus berada dalam rahmat Allah, terus berada dalam naungan Allah, dan mudah-mudahan kita semua kaum jamaah Jumat yang berbahagia ini termasuk ataupun mudah-mudahan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan nanti apabila dipanggil mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum fi minal ayatil wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qali haja astaghfiruhu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi bi ihsani ila yaumil amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsin bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa la qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana junubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa iyyatal qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi la'allakum tatadhakkarun wa zkurullaha 'ala ni'mati yazidukum wa zikrullahi akbar. Aqimus shalah.